Kembali di MNC News Now, pemirsa, selain perdebatan panas, Luhut juga menyebut tidak terima dibilang Lord oleh kedua terdakwa. Luhut juga mengatakan atas kesalahan kedua terdakwa, biar saja pengadilan yang memutuskannya. Dan untuk membahasnya, kita sudah bersama dengan kuasa hukum Luhut Binsar Panjaitan, Bang Junifer Girsang, dan kuasa hukum Haris Fathia Muhammad Isnur. Selamat sore, Bang Junifer dan Mas Isnur. Selamat sore, Mas. Selamat sore, Pak Junior. Bang Isnur, ketemu lagi. Tadi di pengadilan kita ketemu. Saya udah nyampe di kantor nih. Oke, baik. Mas Davi. Saya pertama ke Bang Junifer terlebih dahulu. Tadi persidangan dari pagi hingga sore kami pantau ini berjalan cukup alot dan sangat menarik ya tadi Anda katakan. Nah, seperti apa sebenarnya poin-poin di sana yang menurut Anda apakah sesuai dengan fakta yang dijabarkan dalam persidangan tadi? Iya, yang pertama setelah kita mencermati dan mengikuti persidangan tadi, ya sesuai dengan dakwaan saudara jaksa penuntut umum, bahwa pemeriksaan saksi dari klien kami Luhut Binsar Panjaitan itu sudah diminta keterangan dengan menjelaskan secara gamblang apa pernyataan fitnah, apa pernyataan bohong, dan kemudian disampaikan juga bukti-bukti daripada fitnah dan bohong tersebut sudah tersajikan dengan baik di pengadilan. Dan kemudian yang kedua yang sangat menarik adalah bahwa dalam persidangan itu ternyata ada komunikasi yang signifikan yang kami juga selama ini tidak mengetahui, bahwa komunikasi antara Haris Azhar dengan Pak Luhut itu sudah berjalan dengan baik. Yaitu ternyata tiba-tiba sekitar awal Maret tahun 2021 terjadilah fitnah pencemaran itu. Dan kemudian pada saat tadi diminta oleh jaksa komunikasi tersebut, disampaikan oleh klien kami mengenai komunikasi upaya-upaya dari Haris Azhar bahwa beliau itu mengurus mengenai perolehan saham di Freeport. Ini yang menarik tadi. Dan akhirnya kejaksaan juga saya melihat bahwa motif daripada fitnah pencemaran itu diduga ada kaitannya dengan permintaan saham yang konon katanya diurus Haris Azhar untuk masyarakat Papua, ya, sebagai kuasa hukum. Nah, kemudian selanjutnya di dalam persidangan itu juga terjadi perdebatan yang menurut saya perdebatannya adalah perdebatan yang baik, namun yang saya sangat sesalkan dengan segala mohon maaf kepada Isnur, sebetulnya perdebatan itu tidak signifikan kepada dakwaan, di luar dakwaan yang rekan-rekan yang mempertanyakan. Tetapi saya yakin dan percaya persidangan yang tadi itu sudah dihadirin oleh para pihak, ya kita serahkan kepada pengadilan nantinya menilai, membuktikan, dan kemudian memutuskan perkara ini apakah memenuhi unsur apa tidak. Baik. Saya ke Mas Isnur. Mas Isnur, tadi sebutkan bahwa komunikasi antara Pak Luhut dan Bang Haris ini sebenarnya cukup baik. Kemudian juga Pak Luhut tadi sempat menyebut tidak habis pikir dengan yang dilakukan Mas Haris. Tanggapan Mas Isnur? Dengar nggak suara saya? Iya, jelas. Iya, pertama hari ini kita menyaksikan ya ruang sidang bahwa ada beberapa dari dakwaan itu kemudian tidak menemukan faktanya. Tadi seperti yang saya sampaikan di ruang sidang, ketika ditanya misalnya ke Pak Luhut, mana ucapan yang dituduhkan dalam dakwaan terkait tuduhan penjahat, Pak Luhut tidak bisa menyampaikan di mana video itu, di mana ucapan itu. Dan jaksa pun tidak bisa menghadirkan secara fakta, itu hanya asumsi. Gitu. Yang kedua juga tadi ketika misalnya disajikan fakta-fakta bahwa ada komunikasi, ada surat menyurat, ada perjanjian, Pak Luhut pun nggak tahu. Dalam artian rupanya ini ada tindakan-tindakan di luar sepengetahuan Pak Luhut yang tadi disampaikan oleh Pak Haris, bahwa kalau Pak Luhut kapan main, kalau Pak Luhut misalnya menerima fakta-fakta baru ini, tentu. Mas Isnur? Mas Isnur?
Halo. Iya, silakan Mas Isnur. Iya, ini sorry terganggu banyak telepon masuk, jadi saya ngemut ya sendiri suaranya. Itu yang kedua ya, yang ketiga Iya, sayang sekali audio kita juga ada masalah dengan Mas Isnur. Saya kembalikan ke Bang Junifer deh. Kalau begitu, sambil menunggu audio Mas Isnur kembali diperbaiki. Bang Junifer, tadi Anda sebutkan bahwa sebenarnya juga ada saham ya begitu dalam percakapan antara Pak Luhut dan juga Haris. Ini sebenarnya saham seperti apa ini? Bisa dijelaskan lagi, Pak? Ini yang menarik tadi, ya, yang menarik bahwa ada urutan, ya, ada urutan, kemudian timbul podcast yang dilakukan Haris Azhar dimulai dengan ada permintaan-permintaan yang disampaikan oleh Haris Azhar mengenai saham Freeport, ya. Kemudian setelah urutan itu berjalan ada permintaan. Kemudian setelah permintaan itu belum terrealisir, tiba-tiba ada podcast yang timbul dan kemudian terjadi fitnah pencemaran. Ini yang menarik. Ya, ini yang sangat menarik menurut saya. Ya, ini sangat menarik. Dan kemudian baru saya tahu bahwa ternyata bahwa dugaan kita selama ini ada apa sih motif daripada Haris Azhar sampai membuat fitnah pencemaran melalui podcastnya, sementara hubungan mereka selama ini adalah cukup baik, ya, cukup baik. Barulah tadi menjadi konkret setelah jaksa membuka pembuktian yang mereka miliki setelah berkomunikasi dengan klien kami, ternyata ada rentetannya mengenai saham ini. Itu yang menurut kami. Jadi kalau dikatakan tiba-tiba ada suatu perbuatan atau fitnah pencemaran yang tidak ada suatu hubungan related yang sebelumnya, saya juga pada saat itu mempertanyakan ada apa ini, begitu ya. Nah, mudah-mudahan harapan kami bahwa apa yang menjadi persoalan sudah terungkap dalam persidangan, kiranya nanti majelis bisa menilai dan kemudian memutus bahwa perkara ini apa yang kita laporkan itu adalah sudah sesuai dengan bukti dan fakta-fakta. Apalagi rekan-rekan tadi, rekan-rekan pengacara sudah mendalami dan kemudian mempertanyakan, dan saat pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan rekan-rekan saya tadi di sana saya kira belum menyentuh substansi dakwaan. Ya, tidak menyentuh substansi dakwaan, tetapi itu adalah hak teman-teman kami. Dan kemudian kejaksaan juga sudah punya bukti, dan nanti bukti-bukti ini juga akan dikoreksi dan dikonfirmasi lagi kepada saksi-saksi. Oke, baik. Saya kembali ke Mas Isnur. Mas Isnur, tadi disebut-sebut ada rentetannya yang kaitannya dengan saham. Ini maksudnya seperti apa? Apakah Anda juga menemukan fakta-fakta itu, Mas Isnur? Ya, sebentar. Pertama tadi di ruang sidang sebenarnya sudah diperkatakan oleh hakim ya. Hakim menegur jaksa yang kemudian menyajikan rentetan yang tidak ada hubungannya. Memang kita melihat ada upaya penggiringan ke arah sana, tetapi upaya itu yang menurut kami kurang beruntung. Karena apakah tidak ada hubungannya sama sekali? Jelas yang disampaikan oleh Haris terakhir tadi, bahwa ini adalah rangkaian dari hasil penelitian, kemudian juga dia rangkaian dari kerja-kerja publik untuk mengkritisi suara-suara publik. Dan ketika ditanya, dijelaskan terkait apa itu komunikasi sebelumnya, itu dalam rangka dia sebagai lawyer. Sebagai lawyer dari kelompok masyarakat adat di Papua yang dalam proses sebelumnya divestasi pemerintah dijanjikan bahwa adat akan dapat, dan itu Pemda tidak juga membuat perdanya. Bagaimana masyarakat dapat? Jadi juga dalam konteks dia sebagai lawyer, sebagai pengacara yang berkomunikasi, menolong masyarakat adat berkomunikasi agar apa? Agar pemerintah di Papua memberikan agenda khusus, mendorong pemerintah dalam proses divestasi di Tivo tadi segera memberikan saham buat masyarakat adat. Jadi bukan dalam konteks dihubung-hubungkan. Jadi ini memang atau otak-atik gatuk ya yang tidak menemukan alamatnya. Itu sih respon saya terhadap tadi yang disampaikan oleh jaksa, dan disampaikan juga tadi di ruang sidang bahwa nggak ada relasinya, nggak ketemu gitu. Dan itu juga menunjukkan bahwa jaksa tidak fokus pada pokok perkara. Seharusnya jaksa fokus pada pokok perkara, pada ucapan-ucapan yang harusnya digali. Mengapa? Misalnya contoh tadi, ketika kita bicara fokus pada perkara ya,
terungkap bahwa di ruang sidang Pak Luhut, Pak saksi tadi menyampaikan tidak mengalami kerugian. Ini berbeda dengan fakta yang disampaikan saat di berita gitu. Dianggap dihitungkan dengan uang, itu kan berbeda keterangannya. Makanya ada pertanyaan dari kami. Juga tadi soal keterangan bahwa ada pernyataan yang berbeda gitu ya. Tidak pernah ada ucapan tuduhan sebagai penjahat, dan ketika dikonfrontir dengan video tidak ditemukan juga. Jadi sebaiknya memang jaksa fokus pada pembuktian pokok perkara gitu. Oke. Nah ini yang kemudian melebar kemana-mana. Oke, baik. Saya kembali ke Bang Junifer. Bang Junifer, tidak ada kaitannya dengan pokok perkara tadi dikatakan. Sebenarnya apa yang ingin ditunjukkan ketika tadi menunjukkan percakapan antara Bang Haris Azhar dengan Pak Luhut, kemudian juga perkara-perkara yang kaitannya dengan saham. Sebenarnya ada kaitannya atau tidak ini? Ya, begini. Kalau kita di dalam persidangan kan apa yang disampaikan seorang saksi di bawah sumpah itu menjadi bukti. Ya, itu menjadi bukti. Yang menjadi bukti dari kami adalah pernyataan yang disampaikan oleh baik Haris Azhar maupun Fathia, apakah itu pernyataan ada buktinya, ada dasarnya, tidak. Itu intinya. Itu yang disebut fitnah, pencemaran nama baik, dan berita bohong. Ternyata tadi di persidangan sudah disampaikan oleh Luhut bahwa seluruh pernyataan yang dikatakan dan disampaikan melalui podcast itu tidak benar. Itu intinya. Oke. Itulah delik. Tinggal sekarang penasihat hukum bisa membuktikan nggak bahwa pernyataan dia itu ada buktinya, ada dasarnya. Jadi jangan lagi diputer. Jadi simpel sekali persoalan delik fitnah pencemaran ini. Menyatakan sesuatu yang tidak benar, itulah yang akan dinilai oleh hakim. Malahan tadi hakim sudah memancing sebetulnya Haris Azhar supaya meminta maaf. Ya, sudah meminta maaf itu. Kalau bahasa kita, kalau hakim sudah menganjurkan itu, mereka sudah bisa melihat fakta yang disampaikan oleh ya pelapor itu sudah bisa dinyatakan sempurna. Tetapi kami tidak mau menggurui, ya menggurui. Nanti kita serahkan pengadilan di putusan akhir untuk menimbang, mengingat, ya atau mempertimbangkan, memutuskan. Namun laporan kami yang kami sampaikan dari Polda diproses sudah hampir 1,5 tahun, kita bisa buktikan tadi di pengadilan oleh klien kami Pak Luhut bahwa pernyataan fitnah pencemaran berita bohong itu benar laporannya dan tidak ada dasarnya. Pertanyaan lebih lanjut, ya toh, jaksa melihat, ini kan Mas Isnur kan dari Haris Azhar, wajar-wajar aja. Ya toh, tentu jaksa melihat apa sih motif dari fitnah pencemaran ini. Ya toh, motif dari pencemaran ini. Ternyata jaksa melihat ada kaitannya permintaan saham dari Haris Azhar yang konon katanya mengatasnamakan atau kepentingan dari masyarakat. Tetapi itu terserah Haris Azhar. Tetapi setelah itu tidak terjawab, barulah terjadi podcast. Itu nggak salah kurang lebih 2 bulan ya, 1,5 bulan deh. Permintaan itu tidak dikabulkan, tidak ada komunikasi, terjadi podcast. Dengan catatan sekali lagi, hubungan selama ini baik. Seandainya itu ada penelitian, ada informasi, ya toh, kenapa Haris Azhar tidak mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada Pak Luhut? Ada berita seperti ini, ada informasi begini. Padahal hubungan mereka ini sangat baik. Tadi dinyatakan di persidangan itu. Nah, Bang Junifer, saya garis bawahi, artinya saham-saham tadi ada kaitannya dengan motif mengapa Haris melakukan itu, betul ya? Ya, itu yang tadi jaksa sudah mengarahkan. Mengarahkan. Oh, berarti ada motif begitu ya? Itu yang saya lihat. Ini saya lihat jaksanya juga pintar ini.
Oke. Pintar sekali ini saya Nah, lihat. ini Artinya dia tahu menggali motifnya apa. Nah, ini terserah nanti Isnur dengan teman-teman Oke. bagaimana excuse-nya. Tentu mereka punya hak menghadirkan saksi, menghadirkan ahli. Oke, saya ke Mas Isnur. Mas Isnur, tadi yang dituduhkan sebenarnya ada kaitannya dengan motif mengapa Bang Haris Azhar melakukan video YouTube seperti itu. Ternyata ada kaitannya, tadi diduga meminta saham begitu. Ini tuduhan yang serius. Tanggapan Anda seperti apa? Ya, itu kalau mengada-ngada, ngarang, imajinasi, fiksi ya saya silahkan aja lah. Namanya berimajinasi kan itu hak masing-masing orang ya. Termasuk jaksa mengarang dalam konsep hukum yang tidak ada hubungannya dengan perkara ini, itu silakan saja walaupun itu pelanggaran dalam konteks bagaimana dia harus fokus mencari atau menggali fakta material di persidangan. Itu yang kemudian juga sayangnya kemudian tidak jelas relasinya apa. Yang jelas relasinya justru yang kalau di dakwaan dibangun oleh jaksa sendiri, itu adalah bagian dari penelitian berlanjut kepada YouTube. Harusnya kalau jaksa mau membangun opini, membangun motif, bangun dong dari awal, bangun dari berkas perkara, bangun dari dakwaan. Ini kan enggak muncul tiba-tiba saat persidangan. Saya nggak tahu jaksa dapat ilham atau wangsit dari mana, tapi ini baru sekarang muncul, tidak dikonstruksi sebagai bagian dari dakwaan itu sendiri. Jadi ya ini dalam konteks perkembangan perkara jadi ajaib dan tidak menemukan faktanya juga, karena secara fakta tadi diungkapkan di ruang sidang nggak ada hubungannya. Haris di akhir menjelaskan dengan sangat baik apa konteksnya dan hakim menangkap. Hakim menangkap dengan sangat baik dan mendengarkan penjelasan soal saham tadi. Haris di akhir mengklarifikasi bahwa itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan penelitian ini. Ini diangkat dari hasil penelitian 9 lembaga dan kemudian dari situ diundang juga Mas Owi sebagai salah satu penelitinya. Fathia juga salah satu peneliti diundang di situ, dan Haris dalam konteks melakukan YouTube ya itu sudah lama, bukan hanya kali ini saja gitu. Dan yang diangkat di video itu bukan hanya Pak Luhut hanya salah satu, ada jenderal-jenderal lain, ada lembaga-lembaga lain yang dia sebut. Jadi tidak hanya berfokus ke Pak Luhut saja. Kebetulan Pak Luhut diangkat, kenapa? Karena posisi dia sebagai Menko Marifest yang punya tanggung jawab, yang punya ruang lingkup, yang punya kewenangan berkomunikasi, menangani dan juga mengkoordinatori Menteri SDM yang SDM hubungannya dengan kemudian tambang dan lain-lain. Yang kedua tadi soal relasinya jelas di ruang sidang ketika di depannya, karena Pak Junifer nggak ke depan, disajikan. Walaupun saya nggak di depan Mas Isnur nggak saya di depan. Saya melihat tingkah laku daripada para lawyer. Ketika tadi kami sajikan fakta-fakta, surat menyurat, komunikasi, perjanjian yang diajukan, yang itu merupakan dasar dari Fathia dan Haris mengambil kesimpulan, dan Pak Luhut nggak tahu artinya apa. Artinya selama ini bukti-bukti yang kita sampaikan tidak didengar langsung oleh Pak Luhut. Jadi Pak Luhut mungkin tidak memahami mengapa Fathia dan Haris dan peneliti ini mengungkapkan seperti itu. Jadi ini adalah fakta baru di ruang sidang yang menurut saya baik ya. Pak Luhut menurut saya tadi dalam banyak hal keterangannya gentleman, ya mengakui ketika nggak tahu dia bilang nggak tahu, dan itu adalah menurut kami ya sebuah kondisi yang harusnya tadi Pak Luhut berjanji dia akan melakukan istilahnya perbaikan atau melakukan firm pendalaman kepada anak buahnya gitu. Karena tadi saya tanyakan, Pak Luhut tahu nggak perjanjian ini? Ya dia bilang nggak tahu sama sekali. Jadi itu ya harusnya dicek ke anak buahnya kembali ya, yang melakukan komunikasi itu semua. Baik. Artinya semuanya memiliki dasar ya, termasuk tadi yang diklaim oleh Anda berdasar dari penelitian. Nanti di ruang sidang juga akan terbukti seperti apa, kita nantikan terus jalannya persidangan nanti seperti apa. Terima kasih Mas Isnur. Bang Junifer juga terima kasih atas waktunya sudah bergabung bersama kami. Selamat sore Pak Junifer, Mas Isnur. Sehat selalu juga Pak Junifer. Sehat-sehat selalu. Terima kasih Mas David. Ya, sama sore.